Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait Bapak Haji Omin dan Ibu Hajjah Bogong beserta seluruh keluarga, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan ditambah-tambah keberkahan hidupnya. Guru kita Bapak Haji Basit dan guru-guru yang lainnya, orang tua kita Bapak Haji Risan, Bapak Haji Kasim, dan orang tua yang lainnya, segenap hadirin wal hadirat yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mursyidul Amin ila Mau'izatul Mu'minin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sekarang kita akan membahas tentang doa istiftah. Imam Ghazali mengatakan, "Tsumma yabtadi'u bi du'ail istiftah." Kemudian dia memulai sholatnya dengan doa istiftah. Jadi setelah takbir selesai, Allahu Akbar, maka doa yang pertama kali dibaca itu adalah doa istiftah. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal semua ya. Coba kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajhatu wajhiya lillahi. Pakai ini enggak? Oke. Ya, yang mau pakai ini silahkan. Riwayat Ibnu Majah. Yang tidak pakai ini lebih bagus. Riwayat Imam Muslim. Imam Ghazali mengkombinasikan antara dua ini. Kemudian beliau memilih lebih afdol tidak pakai wajah tuh. Kenapa? Biar bohongnya nggak terlalu banyak sama Allah. Bilang wajahku saja kita tidak bohong. Saya menghadapkan jiwa dan raga saya kepada Allah. Padahal pikirannya kemana? Bohong nggak? Lisan mengucapkan aku hadapkan diriku, jiwaku, ragaku, ruhku, pikiranku hanya kepada Allah. Tapi betul nggak? Kata Imam Ghazali, biar gak terlalu bohong, gak usah pakai ini dah. Ini kan artinya sesungguhnya aku. Nah, gak usah pakai sesungguhnya, kata Imam Ghazali. Wajjahtu wajhiya. Dan ini memang lebih afdalnya secara riwayat hadis. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu doa istiftahnya orang NU. Beda sama Muhammadiyah, Bapak Ibu. Di sini ada nggak yang Muhammadiyah? Kayaknya NU semua ya, jamaah sini. NU semua. Nah,
doa istiftahnya orang Muhammadiyah beda lagi. Doanya itu seperti yang diriwayat Bukhari Muslim. Jadi orang Muhammadiyah setelah takbir doanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni bil ma'i wasalji wal barad. Kira-kira hafal enggak Bapak Ibu? Berarti Muhammadiyah. Ya, yang benar mana Pak Ustaz? Benar semua. Ya. Bahkan Syekh Nawawi Banten di dalam kitab Nihayatuz Zain. Jadi Nihayatuz Zain ini syarah Qurratul Ain. Qurratul Ain matanya atau redaksinya dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kemudian disyarahkan masih oleh beliau, judulnya Fathul Mu'in. Nah, Fathul Mu'in ada temannya, namanya Nihayatuz Zain. Ini dikarang oleh Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten di dalam Nihayatuz Zain mengatakan ada 5 doa istiftah. Beliau menyebutkan mulai dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Kemudian setelah menuliskan 5 doa istiftah, di bawahnya beliau mengatakan wa bi ayyi haftatah hasolatis sunnah. Membaca yang manapun maka akan mendapatkan sunnah. Artinya apa? Pilihan. Cuma kata beliau kalau ingin lebih afdol baca semuanya. Wah. Jadi doa istiftah dibaca semuanya itu lebih afdol. Cuma dengan syarat. Pertama, kalau sholat sendiri. Nah, kalau sholat sendiri bayang. Sholat sendiri baru boleh baca doa istiftah sepuasnya, sepanjang-panjangnya, semua riwayat dibaca boleh. Dengan syarat apa? Sendirian. Yang kedua, jadi imam pun boleh, tapi dengan syarat makmumnya makmum yang itu aja. Seperti misalkan di dalam pondok pesantren, kan makmumnya cuma santri-santri aja ya, tidak ada orang luar. Nah maka boleh imam membaca seluruh riwayat doa istiftah. Tapi kalau seandainya imamnya di masjid-masjid umum, masjid terbuka, masjid warga, pinggir jalan, maka tidak boleh membaca semuanya. Kalau seandainya membaca ayat Quran saja tidak boleh panjang-panjang, maka terlebih baca doa istiftah nggak boleh panjang-panjang, ya. Maka yang NU cukup wajjahtu wajhiyah sampai akhir. Yang Muhammadiyah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya sampai akhir. Ada yang paling pendek Allahu akbar kabira alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Itu yang paling pendek kata Syekh Nawawi. Allahu akbar alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, itu paling pendek ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sukanya yang panjang-panjang atau yang pendek-pendek? Wah. Ya. Nah, maka kalau suka yang panjang-panjang pas jadi NU karena baca istiftahnya panjang. Kalau Muhammadiyah pendek. Ya, tapi dua-duanya betul. Yang salah siapa? Yang nggak sholat. Kadang Masya Allah di kita ini ya ribut cuman gara-gara masalah kunut. Padahal dua-duanya sholat. Yang salah itu kan yang enggak sholat. Nah itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana caranya mengajak orang sholat, bukan caranya menyalahkan orang yang sudah sholat. Nah, summa yabtadi bi du'a'il istiftah, itu doa istiftah. Wa hasuna an yaqul aqiba qoulihi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tsumma wajjahtu ila qoulihi wa ma ana minal musyrikin. Tsumma yaqul. Nah, ini ada tambahan dari Imam Ghazali. Kata beliau,
lebih bagus lagi ditambahkan sedikit doa istiftahnya. Apa bacaannya? Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha gairuk. Tambahannya sedikit dari Imam Ghazali. Tsumma yaqul, kemudian setelah doa istiftah hendaklah dia mengucapkan at-ta'awud. Ini kira-kira at-ta'awud apa Bapak Ibu? Auzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi mengucapkan a'udzubillah itu disunahkan sekalipun di dalam sholat. Setelah doa istiftah baca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi ketika jadi imam bacanya pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu lebih afdal. Wa yabtadi'u bi qira'atil Fatihah. Kemudian setelah membaca at-ta'awud, maka hendaklah dia memulai surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ada berapa ayat Bapak Ibu? 7 Ada 7 ayat. 7 ayat. Ya. Kira-kira bismillah termasuk Fatihah atau bukan? Termasuk Fatihah. Maka orang yang tidak membaca bismillah kira-kira sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enggak baca bismillah, maka sholatnya tidak sah. Pak Ustaz, kemarin saya mampir di masjid rest area, imamnya enggak pakai bismillah. Nah kira-kira bagaimana tuh? Saya sholat sendiri atau ikut imam aja? Maka di sini saya menyarankan tidak apa-apa, ikut imam saja. Karena ada ulama yang memperbolehkan sah sholat tanpa bismillah. Ya, ini madhab Imam Hanafi, madhab Imam Abu Hanifah. Kalau di madhab Imam Malik, baca bismillahnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Syafi'i wajib baca bismillah. Imam Abu Hanifah tidak wajib baca bismillah, bahkan gak wajib Fatihah. Masya Allah. Madhab Imam Malik sunnah baca bismillah tapi sir, kecil, pelan. Ya. Nah maka di masyarakat kita yang majemuk, yang berbeda-beda pemahaman ini, kita nggak boleh egois. Kita tetap berpegangan pada madhab Syafi'i. Tapi ketika di masjid kita ngumpul bersama, jangan bikin jamaah masing-masing. Ya, tetap sholat berjamaah bareng. Baik yang imamnya baca bismillah atau tidak baca bismillah, kita ikut. Baik yang imamnya kunut, tidak kunut, kita ikut. Zaman sekarang gak usah alergi lagi dengan perbedaan-perbedaan seperti itu. Ya, kalau zaman dulu wajar kiai-kiai kita, guru-guru kita agak keras dengan hal-hal seperti itu, karena untuk memantapkan umat dengan madhab Syafi'i. Zaman sekarang udah beda, Pak. Pemahaman dari mana-mana masuk, ya. Tata cara dari mana-mana datang. Maka kita untuk menjaga persatuan, walaupun pemahamannya beda, kita tetap sholat jamaahnya bersama. Jangan bikin jamaah lain, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu surat Bismillah di dalam surat Al-Fatihah. Di dalam kitab Tadbirun Nas, Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas bertanya langsung kepada Nabi, wahai Nabi, apakah Bismillah itu termasuk daripada Al-Fatihah? Apa kata Nabi? Ya, betul. Akan tetapi orang yang tidak membacanya di dalam sholat tetap sah sholatnya. Ya, memang betul merupakan ayat daripada Al-Fatihah, tapi ketika orang tidak membacanya maka tidak batal sholatnya. Nah jadi seperti itu ya hadirin sekalian. Sampai sini paham ya tentang Bismillah, insya Allah. Nah kemudian salah satu syarat membaca Al-Fatihah
itu adalah an yusmi'at nafsah, yaitu suara harus terdengar oleh diri sendiri, itu minimal. Artinya apa? Jangan sampai kita baca Fatihah dan rukun-rukun qauli yang lainnya tapi tidak ada suaranya. Pak Haji, ini tadi itu bacaan Pak Ustaz tapi di jero hati. Apa sah bacaan sholat di dalam hati? Tidak sah. Karena yang namanya bacaan harus ada suaranya. Lihat di Jurumiyah. Jurumiyah ini kan kita paling ringkas sekali. Di sana dikatakan apa? Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Wah, masya Allah. Apa Haji Syukri ini? Apa itu lafaz? As-sautul mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Yang namanya lafaz adalah as-saut, harus ada suaranya. Jadi ketika kita membaca, maka bacaan itu harus ada suaranya. Kalau ada suaranya disebut bacaan, tidak ada suaranya bukan bacaan. Maka ketika baca Al-Fatihah harus ada suaranya, minimal terdengar oleh diri sendiri. Ya. Pak Ustaz, bagaimana kalau di sekitar berisik sekali? Di samping masjid ada dangdutan sambil geledek itu orang. Di samping masjid ada dangdutan. Ada Pak di sini yang begitu? La ilaha illallah. Jangan di samping masjid, ingat dong, ada jauhan. Ya. Nah, bagaimana kalau di sekitar itu berisik? Sehingga ketika kita membaca Al-Fatihah itu tidak terdengar. Maka kata para ulama, yang penting sekira-kira tidak ada kebisingan, kita bisa mendengar. Kita bisa mendengar Al-Fatihah tersebut. Namanya ini Al-Fatihah bil Quwwah. Al-Fatihah yang sekira-kira tidak ada kebisingan sama sekali, pasti dia akan mendengarnya. Itu cukup, ya. Jadi dikira-kira saja, oh saya kalau kadarnya seperti ini, saya akan mendengar. Maka sudah cukup, walaupun tidak mendengar karena ada kebisingan. Ya. Nah itu syarat membaca Al-Fatihah dan rukun-rukun qauli yang lainnya harus ada suaranya. Ustaz, bagaimana kalau masbuk? Allah Akbar jadi imam masbuk, apakah boleh membaca doa istiftah? Tidak boleh. Jadi kalau seandainya kita masbuk, maka harus langsung membaca apa? Al-Fatihah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Fatihahnya sedapatnya. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam ruku, maka makmum harus ikut langsung apa? Ruku, tidak usah diselesaikan Fatihahnya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk menyempurnakan kekurangan si makmum. Al-Fatihahnya kurang 2 ayat Ustaz, gak jadi masalah karena sudah ditanggung oleh si imam. Yang penting kita ikut aturannya. Di Fathul Mu'in, di Fathul Jawa, di Fathul Qorib, dan kitab-kitab fikih yang lainnya. Kalau kita masbuk, maka tidak dianjurkan sama sekali untuk membaca doa iftitah. Ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya walaupun disyaratkan ketika membaca bacaan sholat untuk mendengar diri sendiri atau minimal diri sendiri mendengar, ya, maka ketika kita mengeraskan suara tidak boleh sampai mengganggu yang lain. Kita cukup Allahu Akbar. Ustaz, saya kalau nggak dikerasin was-was, maka lawan was-was itu, jangan diturutin. Ya. Allahu Akbar, harus langsung yakin. Walaupun di dalam hati bilang ulang enggak sah. Nah itu nafsu, dilawan nafsunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada keraguan, lanjut terus, jalan terus, lawan terus was-wasnya. Nanti terbiasa. Kalau sudah terbiasa, maka was-wasnya pun akan hilang. Bitamami tasydidatiha wa hurufiha. Membaca Al-Fatihah harus menyempurnakan tasydid-tasydidnya dan huruf-hurufnya. Ini kira-kira tasydid di dalam Al-Fatihah ada berapa Bapak Ibu? Ada?
14. Ini hati-hati ya. Ini 14-nya harus dibaca semua. Kalau satu saja tertinggal tidak sah sholatnya. Yang ini apalagi ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini hati-hati Bapak Ibu. Ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka tasydidnya harus betul-betul terbaca. Kalau tasydidnya terbaca, maka artinya betul. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta. Tapi kalau seandainya tasydidnya tidak dibaca, maka artinya jadi salah. Sholatnya juga tidak sah. Bahkan kalau sengaja bisa kafir. Kenapa bisa kafir? Karena artinya sangat murtad sekali. Bagaimana artinya? Bacanya seperti ini yang salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kira-kira dibaca gak tasydidnya? Enggak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Artinya hanya kepada matahari aku menyembah, dan hanya kepada matahari aku meminta pertolongan. Kira-kira murtad ya? Kalau disengaja bisa murtad. Tapi kalau tidak tahu, tidak murtad, hanya saja sholatnya tidak sah. Maka hati-hati, yang menjadi imam harus orang-orang yang benar, faham dengan bacaan Al-Quran, yang tasdidnya betul, makhraj hurufnya sesuai makhrajnya. Ya, ini saya lihat di beberapa masjid jadi imam tapi tidak layak jadi imam. Hati-hati ketua DKM. Ada ketua DKM. Banyak Ustaz, tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Tuh, hati-hati pilih imam. Yang bacaannya itu harus betul. Minimal Fatihahnya ada yang betul. Adapun surat-surat yang lain salah tidak jadi masalah. Artinya tidak mengganggu artinya tidak menyebabkan sholat tidak sah. Yang penting Fatihahnya betul, insya Allah sholatnya sah. Wa yajtahid fil farq baina dhad wa dhad, dan berusaha membedakan antara dhad dan dhad. Insya Allah penjelasannya akan kita uraikan